Dari topi, celana, sepatu, semua Amel yang beliin, yang siapin mungkin seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Sekarang dikabarkan infonya adalah sidang pra-peradilan, yaitu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Dan kemarin pun sudah kita bahas bahwa dari pihak Pak Rohman Hidayat, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi sudah menyiapkan yaitu persiapan-persiapan untuk di sidang nanti, alibi, dan juga mungkin kedua saksi untuk Arigi tersebut, teman-teman. Ini akan seru sekali ya teman-teman. Dan juga dari pihak kepolisian Polda Jabar dikabarkan akan menghadapi sidang pra-peradilan ini atau gugatan karena mereka ini belum mengakui dan sama sekali pernyataan mereka itu tidak melakukan hal pembunuhan ini dan tidak ada di TKP. Berarti intinya penetapan dari kepolisian Polda Jabar itu menurut ketiga tersangka ini atau keempat tersangka dengan Yosep yaitu salah. Mungkin seperti itu teman-teman. Makanya ada sidang pra-peradilan. Ini kan menggugat teman-teman. Oke, nah teman-teman, di video kali ini ingin aku juga membahas masalah tentang tersangka Ibu Mimin. Dan ini sudah banyak dibahas oleh para awak media dan juga YouTuber. Karena Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi Ramdhanu Yosep adalah bagian dari pembahasan di dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Dan intinya kita semuanya ya tidak menuduh siapapun, tidak membela siapapun, tidak mendukung siapapun. Intinya kasus Subang ini siapapun pelakunya ya harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kasus Subang ini ceritanya panjang sekali. Menyimak kita membahas dari tahun 2021 silam. Keterangan dari para saksi yang dulu dan sekarang sudah menjadi tersangka. Begitu berubah-ubahnya keterangan. Ketika kita disandingkan dengan video A dan video B, itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kadang kita tidak bisa untuk menyimpulkan dan mengambil kesimpulannya. Apakah mereka ini terlibat dan tidak. Dan sekarang terbukti setelah Ramdhanu menyerahkan diri, banyak yang disebutkan oleh Ramdhanu. Tapi di sini ada dua versi dari publik yang aku simak di berbagai pendapat teman-teman di komentar. Ada yang percaya dan juga ada yang sama sekali tidak percaya. Itu wajar sekali karena hanya pengakuan dari satu pihak. Ya, memang satu pihak kan, hanya Ramdhanu mengakui sebagai pelaku terlibat menyebutkan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Kadang kita juga bertanya, waktu kita melihat kemarin di press conference di Polda Jabar kemarin. Nah, di situ yang dihadirkan hanya Pak Yosep saja, tidak ada Mimin, tidak ada Arigi, tidak ada Abi, tidak ada Ramdhanu, dan barang bukti tidak ada biasanya di meja digelar seperti itu. Ya mungkin kasus Subang ini teman-teman begitu banyaknya sekali barang bukti, mungkin nanti buat di pengadilan akan dibuka semuanya, seperti itu. Kita lihat saja dan support terus pihak kepolisian. Semoga intinya diberikan kelancaran, kemudahan dalam menguak misteri kasus Subang ini. Dan pihak kepolisian waktu itu, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan tidak butuh pengakuan. Siapapun mereka tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi kami dari pihak kepolisian sudah yakin, sudah mempunyai bukti-bukti untuk menjerat para pelaku di dalam kasus Subang ini. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman. Karena kasus Subang ini meskipun sudah ada tersangka sekarang, masih banyak sekali lika-liku dan pembahasan kita. Pertama, ya Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi, dan juga Pak Yosep Hidayat pun mengajukan pra-peradilan. Karena tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal kasus ini atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Jadi muncullah sebuah pembahasan Ramdhanu adalah pelaku tunggal. Ya, kita harus analisa kembali, silahkan teman-teman menganalisa kembali. Kita support kepolisian dan semoga para penjahat ini dihukum dengan seberat-beratnya. Seperti itu. Baik. Di sini tersangka Ibu Mimin Mintarsih, istri kedua dari Pak Yosep Hidayat, menceritakan perasaan yang dulu dirasakan suaminya Yosep Hidayat ketika Amalia Mustikaratu ditemukan tewas. Ada yang membunuh atau terbunuh teman-teman, dan mayatnya ditemukan di bagasi mobil Alphard tersebut. Mimin
Sudah kita ketahui dia itu adalah istri muda atau istri kedua dari Pak Yosep Hidayah yang kini sama-sama sudah menjadi tersangka dari keluarga Ibu Mimin tersebut. Berikut Pak Yosep Hidayah, yaitu atas tuduhan dari saudara Ramdhanu, teman-teman. Nah, teman-teman, Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi kini sudah menjadi tersangka, yaitu setelah Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar pada pertengahan Oktober 2023. Berdasarkan pengakuan Ramdhanu, Yosep adalah pelaku utama pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Waduh, bahasanya ditulis pelaku utama menurut keterangan Ramdhanu. Nah, ini nanti akan dibuktikan di pengadilan, teman-teman. Apakah benar pelaku utama atau bukan? Karena sampai saat ini belum mengakui atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Kita lihat saja nanti, teman-teman. Ini seru sekali ya kasus Subang ini, teman-teman. 2 tahun lebih lamanya Ramdhanu kok baru membuka sesudah 2 tahun lebih seperti itu. Kita nantikan dari dulu-dulu kan. Saya pun ngobrol kesana kemari, ditanya A, ditanya B, jawabnya kesana kemari kadang. Seperti itu, teman-teman. Tapi mungkin yang bertanya itu hanya YouTuber dan media, teman-teman ya. Jadi susah sekali untuk terbuka, hanya memberikan sebuah keterangan itu ya kisi-kisi atau perumpamaan ya, seperti si cupu ditinggalin si bosnya, seperti itu kan. Jadi hanya perumpamaan saja. Tapi sekarang berani menyerahkan diri. Ya kita pun kaget ya. Pasti kaget, teman-teman. Boro-boro teman-teman saya sendiri yang dulu sering bareng dengan dia pun kaget. Wah, kita kena prank ini, teman-teman ya. Kena prank terus terang. Jadi, ya merasa kita dibodohi. Jadi, sekarang ini kita kupas habis siapapun itu. Tidak ada bela sana, bela sini. Kita libas semuanya, teman-teman. Oke. Berdasarkan pengakuan Ramdhanu, Yosep adalah pelaku utama pembunuhan. Sementara Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi terlibat membantu Yosep untuk mengeksekusi korban. Kendati demikian, Yosep dan Mimin menolak pengakuan Ramdhanu tersebut dan yakin bahwa dirinya atau mereka menurut kita tidak terlibat. Ini menurut Pak Yosep Hidayah. Akan tetapi pihak kepolisian tidak butuh untuk pengakuan, nanti akan dibuktikan. Kita tonton saja. Apapun yang terjadi dalam kasus pembunuhan di Subang ini, kupas habis sampai selesai, teman-teman. Apakah ini sebentar lagi akan selesai? Apakah masih lama? Karena memang sekarang juga kan para tersangka ini mengajukan pra-peradilan. Apakah akan ditolak? Apakah akan diterima? Kalau misalkan ditolak, otomatis langsung ditahan. Ketiga tersangka ini menyusul Pak Yosep dan Ramdhanu. Menurut Ibu Mimin, Yosep sangat terpukul ketika mengetahui bahwa Tuti atau istrinya dan juga anaknya tewas secara mengenaskan. Terlebih, kata Ibu Mimin, Yosep dan Amalia memiliki hubungan yang sangat begitu dekat. Ini cerita Ibu Mimin, teman-teman ya. Dia sangat terpukul, yaitu Pak Yosep, pas ada kejadian itu. Dan ketemunya juga udah lama ya, udah beberapa bulan ada di sini. Dia itu sangat kehilangan anak. Ini cerita Ibu Mimin menceritakan Pak Yosep Hidayah waktu kenangan bersama Amalia dan kehidupannya di dalam rumah tangga dengan Ibu Tuti dan juga keluarga itu sangat dekat dengan Amel. Ini cerita Ibu Mimin ya. Untung katanya Pak Yosep nggak gila seperti itu. Mimin melanjutkan ceritanya, yaitu Mimin ini merasakan kehilangan sekali yang sama ya, kehilangan Ibu Tuti dan Amel seperti itu, seperti apa yang diceritakan oleh Pak Yosep Hidayah, yaitu sangat dekat sekali dengan almarhumah Amalia. Tapi yang saya lihat, kemarin kan saya buka polling ya di status di komunitas, kebanyakan itu yang komentar ya, menyalahkan ke Ibu Mimin, teman-teman. Semoga sidangnya juga katanya ditolak ya, seperti itu, sidang pra-peradilan. Karena pendapat-pendapat publik juga sudah berat sekali bahwa Ibu Mimin ini dugaannya terlibat sangat kuat, seperti itu.
Oke, terlebih Mimin kerap mendengar yaitu cerita kebaikan Amalia dan juga Ibu Tuti langsung dari Pak Yosep Hidayah. Menurutnya, jangankan Pak Yosep, Ibu di sini juga taunya Amel itu anak baik sekali. Menurut ini cerita Ibu Mimin. Ini menarik luar biasa ya. Nggak bisa bayangin deh perasaannya gimana seperti itu. Perasaan Ibu juga sangat-sangat sekali kehilangan meskipun Ibu tidak dekat. Berarti dekatnya hanya dengan Pak Yosep Hidayah, Amelia itu. Dengan Ibu Mimin, ya mungkin hanya kenal teman-teman ya, tidak terlalu dekat. Ya seperti ibu dengan anaknya sendiri seperti itu. Oke, Ibu Mimin juga menuturkan Amalia memang adalah sosok anak yang begitu perhatian kepada sang ayah. Dari topi, celana, sepatu, semua Amel yang beliin. Wow, luar biasa. Kalau benar-benar Pak Yosep Hidayah yang melakukan, kita pasti geram dan merinding juga teman-teman ya. Kalau misalkan benar seperti itu. Coba bayangin, di sini cerita Ibu Mimin. Dari topi, celana, sepatu, semua Amel yang beliin, yang siapin mungkin seperti itu. Anak begitu perhatiannya. Ini cerita Ibu Mimin tentang kebaikan almarhumah Amalia. Sebelumnya diberitakan kelima tersangka kasus Subang yaitu Yosep dan Danu, Abi dan juga Arigi terancam hukuman mati teman-teman. Kelimanya disangkakan pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup dan juga 20 tahun penjara. Sementara ada tambahan bagi Danu, Mimin, Arigi, dan juga Abi, yaitu pasal 340, Junto 338, Junto 55, dan 56 KUHP. Jadi ada keringanan mungkin ya dari pihak kepolisian untuk Abi, Mimin, Arigi, dan juga Ramdhanu, dan untuk Pak Yosep tidak bisa katanya, seperti itulah intinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semangat terus. Jangan bosan-bosan kawal kasus Subang ini sampai selesai, ikuti terus. Semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan. Terima kasih. Bye-bye.